Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memberikan waktu yang terbaik untuk bersaat teduh hari ini Sabtu 6 April 2024. Pembacaan kita dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara-saudara, seandainya saja pengakuan kepala pasukan itu diucapkan pada saat di jalan Via Dolorosa sebelumnya, maka pengakuan itu akan menghentikan penyaliban Tuhan. Sebab dengan diarak di sepanjang jalan yang rutenya sengaja dibuat lebih panjang adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berani bersaksi bahwa Yesus yang sedang memikul salibnya itu tidak bersalah. Maka proses jalan salib itu akan berhenti dan kasusnya akan disidangkan lagi sampai menemukan bukti-bukti baru dan Yesus tidak disalib. Tetapi yang kita tahu dari catatan Injil Lukas bahwa pengakuan kepala pasukan Romawi itu diucapkan setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya adalah apakah masih ada gunanya? Jawabannya tetap berguna dan sangat berguna. Sebab kematian Yesus adalah karyanya yang terbaik buat manusia yang terburuk, agar mereka menerima anugerah yang terbesar, yaitu keselamatan kekal. Tuhan Yesus menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia dan mati di kayu salib bukan untuk keselamatan manusia secara fisik. Kematiannya merupakan penggenapan Paskah yang selalu diperingati dan dirayakan bangsa Israel. Paskah pertama memang merupakan pembebasan bangsa Israel dari kekuatan Firaun. Namun sebetulnya peristiwa Paskah itu sendiri terjadi dua tahapan. Sebelum mereka keluar dari negeri perhambaan yaitu Mesir, mereka telah dibebaskan atau diselamatkan terlebih dahulu dari murka Allah dengan darah anak domba. Kematian Kristus telah membebaskan umat manusia yang berdosa dari murka Allah. Kematian Kristus juga mendamaikan manusia dengan Allah yang ditandai dengan terbelahnya tabir bait Allah. Ayat 45. Semua itu tidak akan tercapai jika Kristus tidak datang ke dalam dunia dan mati. Kembali pada pertanyaan terdahulu, apakah masih ada gunanya pengakuan kepala pasukan Romawi itu diucapkan setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya? Jawabannya tetap berguna dan sangat berguna. Kepala pasukan yang berkuasa atas para penjaga sangat tersentuh dengan semua yang dilihatnya di ayat 47. Dia seorang Romawi, seorang bukan Yahudi, seorang yang asing dengan perkara penghiburan bagi Israel. Namun ia memuliakan Allah.
Dia belum pernah menyaksikan contoh kuasa ilahi yang benar-benar menakjubkan seperti itu. Sehingga ia pun memakai kesempatan itu untuk menyembah Allah sebagai yang maha kuasa. Karena itulah ia memberi kesaksian mengenai Dia yang telah menderita dengan sabar itu. Begini kesaksiannya, begini pengakuannya. Sungguh orang ini adalah orang benar dan dia tidak layak dihukum mati. Cara nyata Allah dalam memperlihatkan kuasanya untuk memuliakan Kristus saat itu adalah bukti kuat mengenai ketidakbersalahan Kristus. Saya ulangi ya saudara-saudara, pengakuan kepala pasukan setelah kematian Tuhan Yesus adalah bukti kuat ketidakbersalahan Kristus. Ini penting sekali buat iman kita sampai hari ini. Dalam Injil Matius dan Markus, kesaksian kepala pasukan itu lebih jauh lagi. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Tetapi inti dan maknanya sama. Sebab jika Kristus itu adalah orang benar, maka ia pasti tidak berdusta sewaktu ia mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Sehingga kesaksiannya mengenai dirinya sendiri harus diakui. Sebab jika tidak begitu, Kristus pasti tidak akan disebutnya sebagai orang benar. Sekarang mari kita menatap penuh harapan mulai dari hari ini dan seterusnya. Dia yang dihukum dengan sangat kejam itu disalibkan adalah tak bersalah sama sekali, tetapi dengan sabar menanggung semuanya demi kita. Jadi jangan ragu lagi, Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kita yang manusiawi dan ilahi. Kesaksian orang yang menghukumnya justru berbanding terbalik dengan pengakuannya. Dia yang tidak bersalah harus dihukum supaya kita menikmati pembebasannya. Selamat ulang tahun Halim Citro. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih. Tuhan memberkati.